Update dunia kripto 17 Desember 2021. Nah, ini apa namanya? Kita seperti biasa ya, kita rekap dulu seperti apa hari ini. Nah, saya ganti dulu jadi jangan dark theme ya, karena tema hitam apa namanya ya ini juga saya recordnya malam jadi lebih bagus inilah biar jelas muka saya juga jelas gitu ya. Nah ini kemarin kan kita sempat apa namanya skenarionya seperti ini, jadi turun dulu terus naik ya benar, turun lagi terus naik lagi. Cuman sayangnya ini langsung jebol ke bawah gitu ya sampai hari ini gitu. Jadi apakah masih ada kenaikan nantinya? Kita coba cek dulu ya. Apa kita lihat sentimen seperti apa, terus nanti baru kita lihat teknikalnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat secara berita itu memang ya apalagi headline-nya ini mengenai rug pull scams ini sangat negatif ya. Apa namanya? Tapi ya itu selalu menarik gitu. Nah, ini ada juga yang mengenai Justin Sun retiring from Tron. Nah, loh, ini baru kayaknya ini. Baru berapa menit yang lalu sepertinya. Itu tanggal berapa ya? Tanggal 17, bener loh. Nah, jadi memang kurang bagus juga sih. Tapi nanti kita coba inilah apa namanya gali lebih lanjut ya seperti apa. Wah, ini berita yang kurang bagus. Tapi nanti apa namanya? Jadi alasannya itu dia mau fokus di crypto legitimization. Nah, jadi legitimasi kripto di Amerika Latin gitu ya. Nah, ya which is kalau untuk lihat dari apa namanya kripto secara general bagus sih. Jadi kita ada apa namanya ada seorang tokoh gitu ya, memang pro kripto. Jadi mungkin bisa banyak Amerika Latin gitu negara-negaranya yang bisa join ke kripto gitu. Cuman nggak bagus untuk pemegang atau holder Tron. Ini pasti, waduh, berita buruk sekali. Terus kita lihat lagi, kita agak lebih cepat aja ya. Ini ada yang bilang ETH bisa turun, tapi ini tanggal 12 lah, udahlah. Jangan terlalu pesimis juga. Nah, ada ini juga SEC delay apa namanya keputusannya untuk Grayscale Bitcoin ETFs dan Bitwise. Aduh, di delay terus. Nah, kalau ini bagus ya, Lion Tree Explore Crypto Payments. Ada lagi yang mungkin yang lebih apa namanya? Nah, Rusia juga katanya kemarin malahan mau ngeban secara ini ya, tapi kalau di sini lihatnya masih menimbang-nimbang. Kita lihat di memang banyak orang nunggu masih apa namanya kemungkinan di tahun depan gitu ya. Semoga lebih baik gitu. Oke, sejauh ini sih masih lebih banyak yang kurang bagus ya, lebih ke negatif. Kalau di sini ada kita lihat ada lagi mungkin untuk analisa tertentu. Nah, ini analis ada 20 apa list gitu ya, 21 faktor apa namanya BTC ini harusnya sudah lebih ke arah breakout gitu. Sedangkan bearish-nya hanya 4 gitu ya, 4 tanda gitu ya kira-kira. Ini tapi pakai 4 bearish signal gitu. Jadi ini lebih pakai technical sih sebenarnya. Oke, jadi ya sejauh ini oke lah ya. Kalau untuk apa namanya berita sih memang masih kurang bagus juga sih. Terus apa trader-trader juga masih menganggap ini bakal sideways. Saya juga rasa seperti itu sih. Jadi katanya dari Delphi Digital itu bilang ini bakal sideways ya atau choppy price dia bilang. Nah, tapi kalau ada sedikit FUD itu ya sudah pasti bakal menarik harga BTC dengan cepat karena BTC ini fragile banget. Nah, jadi ada juga ini yang menarik ini dari Jarvis Labs itu mengatakan bahwa potensial atau apa kemungkinan ya pergerakan BTC itu dari 49
ke 42 atau ke 44, nah itu yang diperkirakan menjadi bottom, baru naik ke 54. Nah ini menurut saya dia melihat dari pola sih, dari technical juga ya. Nanti coba kita lihat. Terus kalau misalnya memang mau nyerok token atau koin apa, dia sarankan bahwa metaverse yang pasti, dan juga layer 2, alt layer 2 gitu ya. Nah, itu kemungkinan memang kalau setelah BTC bottom, bounce dia akan rally cukup tinggi gitu. Nah, jadi rally ke kuartal 1 itu kemungkinan bagus untuk profit taking. Nah, jadi kalau misalnya sudah Januari atau Februari itu naik cukup tinggi, katanya kemungkinan itu bagus untuk TP lah. Nah, ini kalau kesimpulan dari dia ya, takeaways-nya gimana. Nah, kalau kita lihat sendiri, seperti biasa dari fear and greed, ya turun 23, jadi extreme fear lagi, kurang bagus ya. Kalau untuk BTC sendiri, itu seperti apa? Coba kita lihat. Dari sentimen secara on-chain-nya itu pasti sangat bearish, futures bearish, oke. Dari exchange reserve, kita lihat ada kenaikan dari Binance, kalau Coinbase segala macam itu tetap sama ya, Bitfinex juga tetap sama levelnya. Kalau ini sebenarnya all exchange itu flat aja sih, jadi belum banyak perubahan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ini whale inflow ya, apakah ada kenaikan? Ya, memang ada tren sedikit naik ya, tapi masih berada di apa namanya nilai atau value yang normal gitu, min-nya, walaupun ada sedikit kenaikan. Nah, kalau whale flow min, apakah whales-nya mengakumulasi? Saya rasa juga ada ya paling flat juga sih, nggak begitu kelihatan perubahan. Nah itu ya kemarin ada ini mungkin kemarin udah tanda bagus, turun lagi, ini naik sedikit lagi, ya begitulah sayangnya. Jadi memang tidak begitu banyak perubahan untuk data ya, open interest juga tuh. Padahal cenderung sebenarnya flat aja sih. Ini juga funding rate dan juga LTH SOPR. Jadi belum begitu banyak kelihatan ya. Cuma memang kalau dari berita sih kurang bagus sejauh ini. Coba kalau kita lihat secara teknikal. Nah, yang tadi ya kita bahas, ini berarti kita delete dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, oh ya, kalau kita pakai tema yang terang ini hilang deh. Kemarin ada bearish pennant-nya. Oh, ada nih. Cuma warnanya mungkin. Oh, ini. Warnanya berarti kita pakai hitam justru. Oke. Supaya kita lebih jelas. Soalnya ini udah polanya udah agak berubah sih menurut saya. Coba kita lihat. Kita rubah dulu ya temanya. Biar kelihatan. Wah, langsung gelap muka saya itu. Oke, kita kembalikan lagi. Ini saya live ya, jadi apa namanya? Kalau teman-teman lihat, memang saya langsung klik-klik atau apa ya itu. Karena saya nggak edit-edit lagi sih videonya, karena terlalu banyak kerjaan juga. Oke, jadi dari sini kalau kita lihat secara pola, ini kan sudah ada perubahan ya. Jadi pola sekarang lebih cenderung kalau saya lihat di seperti ini. Atau bisa dibilang ini agak naik sedikit ini di atas. Reversal falling wedge. Nah, reversal falling wedge itu apa? Bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini saya coba cari gitu. Itu intinya lebih ke arah bullish sebenarnya. Yang lebih jelas itu di contohnya, bentar ya, kalau ada ini. Ya lebih banyak ke falling wedge, tapi intinya samalah seperti ini juga. Terus langsung naik. Nah, kenaikannya itu biasanya sama dengan yang ini. Nah, ini jumlah persentasenya. Jadi kalau kita lihat ya, dari sini misalnya, dari sini kita hitungnya ke yang paling tinggi. Nah, itu sekitar 11,25% ya. Nah, jadi kalau dari sini kemungkinan kalau tembus breakout ya 11,52%, berarti perkiraan di 54 ribuan. Nah, makanya tadi
ada analis yang Jarvis Labs itu bilang ke 54.000, ya saya rasa berdasarkan ini sih pola falling wedge ini. Nah, tapi yang poin yang paling penting kita lihat itu memang support kecil ini di trend line-nya itu 46.700. Apakah tembus atau 46, bentar, lebih tepatnya 46 ya 700 ya. Walaupun kita support besar tetap 46.000 ya seperti biasa. Nah, kalau kita lihat secara preset seperti biasa, itu sayangnya memang pasti cenderung ke bearish karena penurunan kan cukup signifikan dari pagi ya, dan memang sideways di sana aja, jadi hampir semua time frame itu bearish. Nah, jadi kita harus melihat apa namanya skenario bearish. Nah, menurut saya kemungkinan memang kalau dia nggak mantul di trend line, mungkin mantul di 46 ribuan itu ya, naik sedikit, turun lagi, baru dia naik sedikit lagi. Nah, sideways di sini. Kalau misalnya enggak pun, berarti kita lihat 46.000 itu misalnya jebol, ya bisa ke apa namanya ini 45.500 sama 44.000 ya, ini paling besar lah sudah kalau menurut saya supportnya. Nah, kalau yang tadi itu sampai 42.000 malah dia bilang ya. Nah, itu skenario terburuk lah. Kalau menurut saya kita lihat 46.000 dulu deh, jangan panjang ngomong jauh-jauh gitu ya. Karena apa namanya di sana kita bisa tahu bahwa memang kalau misalnya jebol, nah kita revisi lagi seperti apa kira-kira kita punya strategi gitu ya. Nah, kalau ini saya kemarin itu perkirakan dia turun, dia sempat turun memang, tapi naiknya juga cepat ya, naik, ini naik sekarang posisinya kelihatan nggak ya? Nah, dari sini kan dia turun ya, saya bikinnya begini, terus naik. Nah, ini kemungkinan turun lagi, terus naik lagi tinggi. Kalau misalnya dia turun BTC-nya, itu kemungkinan ini naik. Karena turun BTC turun tuh dominasinya ini, saya lihat pattern sejauh ini ya, dominasi cepat langsung naik. Nah, jadi kalau malahan BTC naik, itu pelan-pelan dia dominasi turun. Lucu juga sih memang pattern untuk sejauh ini gitu. Nah, jadi karena saya masih bullish gitu, karena masih apa namanya, walaupun bakal turun bearish dulu, terus akhirnya naik, jadi saya menganggap memperkirakan untuk BTCD itu seperti ini, karena sesuaikan dengan apa namanya harapan kita gitu ya. Walaupun memang sejauh ini sih lebih ke arah bearish, cuman saya nggak mau inilah apa bilang 42, 44 atau apa gitu ya. Kita lihat dulu 46 karena ini pun sudah malam sebenarnya. Jadi besok pagi mungkin lebih kelihatan lagi. Kemungkinan sideways di sini aja sih hari ini. Jadi kalau teman-teman mau nyicil atau apa ya nanti dulu deh menurut saya ya. Kalau posisinya seperti ini, mungkin di 46 ini bisa kita lihat lagi apakah cocok mau nyicil atau bagaimana. Terus juga fokus yang tadi metaverse atau layer 2. Menurut saya itu sangat bagus. Nah, mungkin sejauh ini seperti itu dulu ya. Sorry memang hari ini agak malam karena saya banyak aktivitas. Jadi semoga ini agak membantu lah teman-teman ya untuk hari ini. Kalau misalnya memang ragu, nggak usah dipaksa trading. Kita lihat lagi besok seperti apa. Saya usahakan besok pagi saya lebih cepat lah apa namanya update-nya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe jika suka dengan video saya. Dan kalau misalnya memang apa namanya ada pembahasan tertentu atau pertanyaan tertentu bisa tulis di komen juga ya. Oke, terima kasih.